Bagaimana seseorang bisa menjadi presiden kalau dia sendiri tidak bisa mengatur pendukungnya untuk menjadi pendukung yang santun? Karena bagaimanapun juga, para pendukungnya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang kelak akan dipimpinnya. Indonesia akan segera menggelar pesta demokrasi 5 tahunan, yaitu pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden untuk periode 2024 hingga 2029. Saat ini, bursa nama calon presiden 2024 kian hari kian memanas. Bagaimana tidak? 2 tahun sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi saja, kini sudah ada 2 nama yang bakal calon presiden yang telah diumumkan oleh partai politik. 2 nama gubernur dideklarasikan oleh 2 partai politik yang berbeda di hari yang sama, yaitu tanggal 3 Oktober yang lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat dukungan dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk maju di pemilu 2024. Akan tetapi, deklarasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem maupun PSI belum bisa menjamin bahwa Anies maupun Ganjar bisa masuk ke gelanggang pemilihan Presiden 2024 mendatang. Sebab Partai Nasdem belum memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dan tidak bisa mengusung capres dalam pemilu 2024 tanpa melakukan koalisi dengan partai lainnya. Sedangkan PSI bukan hanya tidak memenuhi presidensial threshold, bahkan PSI tidak memiliki satupun kursi di DPR RI. Artinya, deklarasi yang dilakukan oleh PSI terhadap Ganjar Pranowo tidak memiliki arti apapun secara politik. Apalagi, Ganjar merupakan kader dari partai lain, yaitu PDIP. Artinya, Ganjar masih terikat dan harus tegak lurus dengan aturan dari PDIP. Melihat persyaratan ambang batas pencalonan presiden, PDIP menjadi satu-satunya partai politik yang bisa mengusung capres dan cawapresnya tanpa berkoalisi dengan partai lain di Pilpres 2024. Akan tetapi, hingga saat ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang memegang hak prerogatif belum memutuskan siapa nama yang akan mereka usung untuk menjadi capres di Pilpres 2024. Baik Anies maupun Ganjar meski sudah dideklarasi oleh partai politik, namun keduanya masih belum mendapatkan full tiket pencapresan. Siapakah di antara keduanya yang pantas menjadi calon penerus kepemimpinan Presiden Jokowi? Nah, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak sahabat Kanal 3 untuk lebih jeli menilai dan memilih calon presiden yang baik dan berkualitas. Hal ini sangat penting, karena masa jabatan seorang presiden ini selama 5 tahun, dan ini tergolong cukup lama. Mungkin di antara sahabat Kanal 3 ada yang masih beranggapan bahwa siapapun yang menjadi presidennya tidak akan berpengaruh terhadap rakyat kecil. Eits, jangan salah. Justru dengan kita mempelajari dan memilih figur pemimpinnya tepat dan mampu meneruskan kepemimpinan dari Jokowi, maka segala permasalahan yang dihadapi Indonesia dapat diatasi dengan baik. Untuk itu, kita harus melihat, mencermati, dan menilai calon pemimpin yang akan kita pilih sebagai presiden dari segala aspek. Antara lain, yaitu dari pengalamannya, dari konsistensi menepati janjinya, dan dari perilaku para pendukungnya. Mari kita bahas satu persatu supaya
kita tidak salah pilih dan tidak salah mengambil keputusan. Yang pertama, kita lihat dari aspek pengalamannya. Dari pengalaman kepemimpinan seseorang, kita bisa lihat dengan jelas apakah capres tersebut pantas untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin setingkat presiden atau tidak. Kebetulan, baik Anies maupun Ganjar sama-sama menjabat sebagai gubernur. Kemajuan dan perubahan DKI, Jakarta, dan Jawa Tengah bisa menjadi tolak ukur keberhasilan kedua tokoh ini dalam memimpin daerahnya masing-masing. Selama menjabat sebagai gubernur, prestasi apa saja yang sudah dicapai oleh keduanya? Dan bagaimana gaya kepemimpinan mereka di daerahnya bisa terlihat dengan jelas. Seorang pemimpin harus mampu merendahkan dirinya dan memberikan pengabdian sepenuhnya kepada masyarakat. Gaya kepemimpinan yang terkesan aktif, lebih senang menjemput bola ketimbang menunggu, dan lebih suka terjun ke lapangan daripada di balik meja, ini merupakan ciri-ciri gaya kepemimpinan dari Jokowi. Tentunya, kita lebih memilih calon presiden dengan gaya kepemimpinan yang seperti Jokowi yang sering turun langsung ke masyarakat, baik untuk mengecek pelaksanaan kebijakan maupun untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, serta untuk memastikan semua koordinasi sudah berjalan dengan baik. Kita menghendaki seorang pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan yang merangkul, halus, tetapi sesekali bersikap tegas. Terlihat lebih banyak bekerja daripada berretorika. Tentu saja, kita tidak menghendaki gaya kepemimpinan yang tidak mau turun ke lapangan dan hanya melakukan pencitraan di media melulu. Dari sini, kita bisa menentukan yang mana calon presiden yang berkualitas untuk dipilih. Apakah dia orang yang serius dan fokus dalam bekerja, atau hanya serigala berbulu domba yang selalu melakukan pencitraan untuk menutupi ketidakmampuannya dalam bekerja. Berikutnya yang perlu kita nilai adalah konsistensi menepati janji. Nilai utama seorang manusia terletak pada konsistensinya menepati janji. Jika tidak, maka ia dikategorikan sebagai seorang yang munafik. Seringkali, orang mudah memberikan janji dan melupakannya. Akan tetapi, orang yang diberikan janji biasanya tidak akan lupa. Pemimpin yang kita hendaki tentunya seorang pemimpin yang selalu berusaha menepati janji-janji kampanyenya dan selalu konsisten dengan ucapannya. Pemimpin yang amanah bisa dilihat dari kehati-hatiannya mengucapkan janji, sedikit memberikan janji, tetapi selalu ditepati. Setiap amanah yang akan mereka terima harus benar-benar diperhitungkan terlebih dahulu apakah mampu mempertanggungjawabkannya atau tidak. Pada masa kampanye nanti, biasanya calon presiden akan memberikan janji-janji program untuk perkembangan Indonesia. Jadi, kita jangan mudah percaya kepada janji-janji manis mereka sebelum kita mengetahui bagaimana track record mereka sebelumnya. Lihatlah bagaimana konsistensi mereka dalam bekerja saat mereka masih menjabat sebagai gubernur. Konsistensi merupakan salah satu parameter untuk menilai kejujuran seseorang. Maka, berhati-hatilah terhadap pemimpin yang mudah mengobral janji kampanye tetapi tidak ditepati dan bahkan tidak ada usaha untuk merealisasikannya. Penilaian ketiga yang tidak kalah penting adalah perilaku dari para pendukungnya. Pada dasarnya, seorang calon presiden tidak akan bisa maju sendiri tanpa adanya dukungan dari partai politik. Jika seorang calon presiden didukung oleh partai yang mempunyai latar belakang yang buruk atau mempunyai ideologi yang menyimpang dari Pancasila, maka
kemungkinan hal serupa akan dilakukan oleh calon presiden pada masa pemerintahannya kelak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melihat latar belakang gabungan partai politik, ormas, dan relawan yang mendukungnya. Karena hal tersebut sangat mempengaruhi bagaimana sikap calon presiden di masa yang akan datang. Apalagi jika seorang calon presiden memiliki basis massa pendukung yang pernah memakai isu SARA, politik identitas, ayat dan mayat, sudah pasti perilaku pendukungnya akan menghancurkan NKRI di kemudian hari. Bagaimana seseorang bisa menjadi presiden kalau dia sendiri tidak bisa mengatur pendukungnya untuk menjadi pendukung yang santun? Karena bagaimanapun juga, para pendukungnya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang kelak akan dipimpinnya. Jika seorang pemimpin sudah tidak bisa mengatur para pendukungnya, maka jelas dia tidak pantas apalagi cocok untuk dipilih menjadi presiden. Kita pastinya mengidamkan seorang pemimpin yang nantinya bisa menghadapi segala permasalahan dengan bijaksana, bisa menegakkan keadilan, berani dan tegas menolak intoleransi dan radikalisme, memiliki kemampuan memajukan bangsa kita tercinta, dan dapat mensejahterakan rakyatnya. Namun, setiap calon presiden mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tentunya ini manusiawi, karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pembahasan kali ini dapat membantu sahabat Kanal 3 agar bisa menjadi lebih jeli untuk memilih calon presiden yang tepat agar tidak salah mengambil keputusan. Sahabat Kanal 3, perbedaan pilihan politik dalam pemilu adalah hal yang biasa. Kita jangan sampai terpecah belah ketika adanya perbedaan pilihan politik. Jangan sampai karena perbedaan pilihan politik, kita menjadi terprovokasi dan saling bermusuhan. Bersama saya Yanti, Speak Up.